Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ke sub berikutnya adalah radioaktivitas. Pengertian dari radioaktivitas adalah pemancaran sinar-sinar radioaktif secara spontan dengan disertai peluruhan inti atom menjadi inti atom yang lain. Ini adalah pengertian dari radioaktivitas. Jadi inti atom berubah menjadi inti atom yang lain ketika adanya peluruhan. Sekarang yang termasuk dari sinar-sinar radioaktif adalah nih. Yang pertama adalah sinar alfa. Jadi yang termasuk sinar-sinar radioaktif yang pertama adalah sinar alfa, dan ciri-ciri dari sinar alfa yang pertama adalah terdiri dari inti helium. Inti helium ini mempunyai massa dan nomor atomnya. Helium adalah nomor atomnya 2, kemudian nomor massanya adalah 4. Jadi nomor atom 2, jumlah massanya adalah 4. Ini dari inti helium. Kemudian yang kedua, sifat dari sinar alfa adalah bahwa inti helium ini adalah bermuatan listrik positif. Jadi sinar alfa yang kedua cirinya adalah bahwa sinar alfa ini adalah bermuatan listrik positif. Yang ketiga, sifat yang ketiga dari sinar alfa adalah bahwa dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Jadi sinar alfa ini dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Sifat yang keempat, bahwa daya tembus dari sinar alfa ini kecil, tapi daya ionisasinya adalah besar. Jadi sinar alfa ini daya tembusnya kecil, tapi daya ionisasinya adalah besar. Dan yang kelima, sifat dari sinar alfa ini adalah bila suatu atom memancarkan sinar alfa, maka nomor atom berkurang 2, nomor massanya berkurang 4. Misalkan ini adalah gambarannya. Jadi ini misalkan ada sebuah atom, ini sebuah atom X dengan nomor atomnya adalah Z, massanya adalah A, kemudian memancarkan sinar alfa yang nomor atomnya 2, kemudian massanya 4, maka akan menjadi atom lain. Ini atom lain yaitu atom Y dengan nomor atomnya berkurang 2 dan massanya berkurang 4 nih. Jadi A dikurangi 4, kemudian Z-nya dikurangi 2. Ini adalah sifat-sifat dari sinar alfa. Kemudian sinar yang berikutnya yang termasuk sinar radioaktif adalah sinar beta. Sifat-sifat yang terdapat pada sinar beta yang pertama adalah terdiri dari elektron. Jadi elektron ini mempunyai nomor atomnya adalah negatif 1, massanya adalah 0. Jadi beta ini nomor atomnya negatif 1, massanya adalah 0. Kemudian yang kedua, bahwa sinar beta ini bermuatan listrik negatif. Jadi sinar beta ini adalah bermuatan listrik negatif. Yang berikutnya, bahwa sinar beta ini dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Sifat yang keempat, daya tembusnya lebih besar dari sinar alfa dan daya ionisasinya
kurang dari sinar alfa. Jadi beta ini daya tembusnya lebih besar dari sinar alfa, tapi ionisasinya lebih kecil dibandingkan sinar alfa. Sifat yang berikutnya, bila suatu atom memancarkan sinar beta, maka nomor atom akan bertambah 1 dan nomor massanya adalah tetap. Ini gambarannya. Jadi kalau ada sebuah atom X, nih, sebuah atom X dengan nomor atom Z, massanya adalah A, kemudian memancarkan sinar beta dengan nomor atomnya negatif 1, massanya adalah 0, maka akan menjadi atom lain dengan jumlah atomnya akan bertambah 1, Z ditambah 1, tetapi massanya adalah tetap. Nih. Jadi kan sifat dari reaksi adalah jumlah atom, nomor atom sebelum dan sudah reaksi sama. Begitu pula jumlah massanya adalah sama. Sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Sehingga sini adalah sebelum reaksi adalah Z, maka setelah reaksi juga harus sama dengan Z. Sehingga Z ditambah 1 ditambah negatif 1 sama dengan Z. Kemudian 0 ditambah A sama dengan A. Jadi jumlah nomor atom sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Begitu pula dengan massa atomnya sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang berikutnya yang termasuk sinar radioaktif adalah sinar gamma. Sifat-sifat yang terdapat pada sinar gamma adalah yang pertama, bahwa sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik yang disebut dengan foton. Yang kedua, bahwa sinar gamma ini adalah tidak bermuatan listrik. Jadi sinar gamma ini nomor atomnya 0, massa atomnya adalah 0. Kemudian yang berikutnya, bahwa sinar gamma ini tidak dibelokkan oleh medan magnet dan oleh medan listrik. Sifat yang keempat, daya tembusnya lebih besar dan daya ionisasi sangat kecil. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir adalah bila suatu atom memancarkan sinar gamma, maka nomor atom dan nomor massanya adalah tetap. Karena gamma ini tidak mempunyai nomor atom, juga massanya juga sama dengan 0. Sehingga ini seperti ini. Jadi ketika ada sebuah atom X dengan nomor atom Z dan massanya adalah A, kemudian memancarkan sinar gamma dengan nomor atom 0, kemudian massanya 0, maka akan menghasilkan atom lain dengan nomor atomnya Z dan massanya adalah A. Jadi ketika memancarkan sinar gamma, maka nomor atom dan nomor massanya adalah tetap. Jadi tetap. Jadi ini adalah X, Z dan A, ini juga sama, Y, Z dan A. Ini adalah sifat-sifat dari sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, kemudian beta dan gamma. Kemudian kita teruskan ke sub berikutnya adalah mengenai waktu paruh dan aktivitas unsur radioaktif. Di sini yang dimaksud dengan waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif sehingga keaktifannya berkurang menjadi separuh atau menjadi setengah dari keaktifan semula. Ini pengertian dari waktu paruh. Di sini ada beberapa rumusan. Rumusan yang pertama adalah T sama dengan 0,693 dibagi lambda. T adalah waktu paruh. Jadi T adalah waktu paruh. Sedangkan lambda adalah tetapan peluruhan. Kemudian yang kedua, N sama dengan NO dikalikan setengah pangkat T dibagi T. Jadi T kecil dibagi T kapital nih. Jadi setengah pangkat
T kecil dibagi T kapital. Ini T kapital lah waktu paruh, sedangkan T adalah waktu peluruhan. Kemudian rumusan yang ketiga adalah A sama dengan AO dikalikan setengah pangkat T dibagi T. Dan yang keempat adalah M sama dengan MO dikalikan setengah pangkat T dibagi T. Ini adalah rumusan-rumusan yang ada pada waktu paruh dan aktivitas unsur radioaktif. Jadi kalau N adalah ini jumlah partikel, N adalah sisanya, NO adalah jumlah partikel sebelum peluruhan. Kalau M adalah massa, ini adalah keterangannya. Jadi T adalah waktu paruh, kemudian T adalah T kapital adalah waktu paruh, kemudian lambda adalah tetapan peluruhan. Sekali lagi, T adalah waktu paruh, kemudian lambda adalah tetapan peluruhan, kemudian N adalah jumlah inti sisa setelah peluruhan, kemudian kalau NO adalah jumlah inti awal, kemudian T adalah waktu peluruhan, M adalah massa sisa setelah peluruhan, dan MO adalah massa mula-mula, sedangkan A adalah aktivitas inti sisa setelah peluruhan, dan AO adalah aktivitas inti awal. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh yang pertama nih. Waktu paruh unsur radioaktif adalah 0,5 menit. Pertanyaannya, hitung tetapan peluruhan unsur tersebut. Jadi, berdasarkan contoh ini, maka data yang diketahui yang pertama adalah nih, T, di 0,5 adalah nih, waktu paruh. Jadi waktu paruhnya adalah T kapital sama dengan 0,5 menit. Kita rubah dari menit, kita rubah ke dalam sekon menjadi 30 sekon. Jadi 0,5 menit kita konversikan ke dalam satuan sekon, maka akan menjadi 30 sekon. Kemudian data yang ditanyakan adalah tetapan peluruhan. Jadi yang datanya adalah lambdanya berapa. Maka berdasarkan data yang diketahui adalah T dan lambda, maka kita menggunakan rumusan yang tadi yang pertama, yaitu yang T sama dengan nih. Jadi kita menggunakan rumusnya ini, T sama dengan 0,693 dibagi lambda. Dan yang ditanyakannya lambda, ya kan, maka rumusannya menjadi lambda sama dengan 0,693 dibagi dengan T. T-nya adalah 30. Maka T yang ini kita rubah menjadi 30. Sehingga lambda sama dengan 0,693 dibagi 30. Hasilnya adalah 0,0231 per sekon. Jadi waktu tetapan peluruhannya adalah sebesar 0,0231 per sekon. Sekarang kita ke contoh 2. Ini contoh 2. Massa unsur radioaktif mula-mula adalah 2 gram, memiliki waktu paruh 15 sekon. Dalam waktu 45 sekon, berapa massa unsur yang masih tersisa? Maka berdasarkan contoh ini,
data yang diketahui, massa unsur radium mula-mula berarti MO nih. Jadi MO-nya adalah sama dengan 2 gram. Kemudian waktu paruh, berarti waktu paruh adalah T. T-nya adalah T kapitalnya 15 sekon. Kemudian yang 45 sekon adalah waktu peluruhan, berarti T kecil. Jadi T kecilnya adalah 45 sekon. Yang ditanyanya adalah massa unsur yang masih tersisa, berarti tanya adalah M. Ini yang tanyanya adalah M. Sehingga kita jawab. Ditanya M diketahui adalah massa awal, kemudian waktu paruh dan waktu peluruhan, sehingga rumusannya adalah M sama dengan MO dikalikan setengah pangkat T dibagi T kapital. Sehingga kita datanya masukkan, MO-nya diketahui adalah 2, MO-nya sama dengan 2, kemudian waktu peluruhannya adalah 45, waktu paruhnya adalah 15. Sehingga di sini 3 yang ini adalah hasil dari pembagian 45 dibagi 15 sama dengan 3. Lantas yang 1/8 nih, 1/8 adalah hasil dari perkalian ini, setengah pangkat 3. Jadi setengah kali setengah kali setengah, jadi setengah kali setengah sama dengan 1/4. 1/4 dikalikan setengah sama dengan 1/8. Sehingga massa sisa setelah peluruhannya adalah sebesar 1/4 gram. Dari mana 1/4 gram? Adalah seperti ini, dari ini 2 kali 1 sama dengan 2, 2 dibagi 8, FPB-nya sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi massa sisa setelah peluruhannya adalah sebesar 1/4 gram atau sebesar 0,25 gram. Kita ke contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah setelah waktu 60 hari, zat radioaktif yang belum meluruh masih 1/8 bagian dari jumlah asalnya. Pertanyaannya, tentukan waktu paruh zat radioaktifnya. Maka berdasarkan contoh ini, data yang diketahui adalah yang pertama adalah waktu peluruhan. Diketahui adalah 60 hari. Kemudian di sini bahwa meluruh masih sisanya adalah 1/8 bagian. Jadi data yang diketahui adalah N sama dengan 1/8 NO. Kan di sini diketahui bahwa zat radioaktif yang belum meluruh. Jadi kan ditanya sisanya, maka biasanya N sama dengan 1/8 bagian dari jumlah asalnya. Asalnya adalah NO. Jadi N sama dengan 1/8 NO. Kemudian yang ditanya adalah waktu paruhnya. Nih, berdasarkan data yang diketahui adalah T, kemudian N dan T kapital, berarti kita menggunakan rumusan yang N sama dengan NO dikalikan setengah pangkat T kecil dibagi T kapital. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Diketahui N-nya adalah 1/8 NO. Jadi data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Jadi diketahui N-nya adalah 1/8 NO, kemudian waktu peluruhannya 60, dan yang ditanyakan adalah waktu paruhnya. Ya kan? Jadi 1/8 NO sama dengan NO dikalikan setengah pangkat 60 per T. Kemudian
ini NO dibagi NO sama dengan 1. Sehingga hasilnya menjadi 1/8 sama dengan setengah pangkat 60 per T. Ya. Kemudian di langkah berikutnya, di sini 2 dan 8 yang paling kecil adalah 2. Maka yang 8 ini kita 8-nya dirubah menjadi angka 2. Sehingga 2 dipangkatkan berapa supaya menjadi 8. Maka dipangkatkan 3. Jadi 1/2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 1/8. Jadi ini kita menyamakan penyebutnya. Ini 1/2, ini 1/8. Maka yang 8 ini kita rubah menjadi 2. Maka menjadi dipangkatkan 3. Kemudian ini adalah 3 sama dengan 60 per T. Ini ruas kiri adalah setengah, ruas kanan juga setengah. Maka setengah dibagi setengah sama dengan 1. Sehingga tinggal 3 sama dengan 60 per T. Sehingga T sama dengan 60 per 3. Sehingga waktu paruhnya adalah 20 hari. Jadi 60 dibagi 3 sama dengan 20. Jadi waktu paruhnya adalah 20 hari. Demikian pembahasan mengenai radioaktivitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.